di India ya. Oleh karena itulah samudra kita ini pun disebut Indian Ocean, Samudra India. India itu dari Pakistan sekarang sampai Filipina itu India semua. Bahkan Belanda pun ketika menjajah negeri ini disebut India Belanda. Memang negeri ini India. Indonesia itu kan setelah merdeka 1945. Sebelumnya ada Indonesia. Nama itu sudah muncul Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sudah ada muncul kata-kata itu bersumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Sudah ada berbahasa satu bahasa Indonesia. Ya, berbangsa satu bangsa Indonesia. Tapi negaranya belum ada, belum wujud. Bahkan ketika proklamasi kemerdekaan itu wilayah Indonesia itu belum jelas, dan Belanda belum merasa menyerahkannya kepada Indonesia. Sehingga ketika Jepang berangkat, Khairul Soleh dan kawan-kawan pemuda-pemuda Islam waktu itu memaksa Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan Indonesia. Bung Karno menolak, diculik, dibawa ke Rengas Dengklok di Karawang sana, dipaksa untuk menuliskan teks proklamasi. Terus 17 Agustus diproklamasikan. Jepang sudah angkat kaki, tapi Belanda belum, merasa masih dia punya. Sehingga nanti besok 10 November adalah Hari Pahlawan. Masuknya Belanda kembali ke Indonesia melalui pasukan sekutu Inggris, naik kapal tempur Inggris. Tentara Nika Belanda mendarat di Surabaya dan kita melawan perang. Pada konferensi meja bundar yang diprakarsai PBB itu Indonesia itu wilayahnya cuma Jakarta, Jogja, ya, Jawa Timur, Jawa Barat enggak, Jakarta bagi dua. Jakarta tuh bagi dua, sebelah sini Indonesia, sebelah kali situ Belanda. Jadi orang Jakarta sendiri keluar masuk wilayah Belanda Indonesia. Oleh karena itu ketika Kartosuryo memberontak, itu dia nggak berontak lawan Indonesia, dia berontak lawan Belanda. Itu yang selalu nggak lurus sejarah itu. Sekarang ini kan diungkit-ungkit di ITII berontak, dia berontak lawan Nika karena Jawa Barat masih wilayahnya Belanda menurut konferensi meja bundar itu tahun 1948. Itu biar kalian tahu semua ini. Bukan melawan Republik Indonesia Kartosuryo. Begitu juga dengan Sultan Hamid yang dibilang oleh Hendro Priyono kemarin pengkhianat. Lu orang Kalimantan belum Republik Indonesia punya kok. Indonesia kan baru Jogja, Jawa Timur, Jakarta separuh. Sultan Hamid itu Mayor Jenderal Belanda, intelijen Belanda untuk melawan Jepang. Pangkatnya Mayor Jenderal, pakaiannya putih-putih. Waktu dia belum gabung ke Indonesia, memang Kalimantan belum masuk wilayah Republik Indonesia. Tapi begitupun dia menggambar lambang negara Indonesia itu Garuda Pancasila, itu yang gambar Sultan Hamid. Walaupun dia bukan negara Indonesia, dia negara Belanda. Kemudian dia gabung ke Republik Indonesia. Aceh bukan wilayah Indonesia. Jogja bukan wilayah Indonesia. Papua bukan wilayah Indonesia. Pada konferensi meja bundar, wilayah Indonesia itu adalah wilayah yang pernah dijajah Belanda. Papua nggak masuk, Jogja nggak masuk. Harusnya Jogja keluar juga itu, karena Jogja nggak pernah dijajah Belanda. Aceh nggak masuk, karena Aceh nggak pernah dijajah Belanda. Perjanjian Renville berlanjut terus itu. Bung Karno jumpa tokoh-tokoh Aceh. Ayolah masuk Indonesia yuk, biar Indonesia gede. Kami kan nggak masuk wilayah Indonesia, kami nggak pernah dijajah Belanda kok. Ya tapi kalau masuk Indonesia kan Indonesia jadi besar, negara yang penuh dengan orang Islam. Terus kami dikasih apa? Aceh dikasih daerah istimewa. Daerah Istimewa Aceh.
Istimewa apa? Istimewa agama. Aceh boleh menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya gabung, tapi nggak dikasih, berontak lagi belakangan. Sampai Helsinki kemarin zaman SBY. Ditandatanganilah perjanjian antara Aceh dengan Republik Indonesia. Aceh bergabung ke Republik Indonesia, tapi boleh menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Teken kemarin di Helsinki, Prakarsa Yusuf Kala dengan Fahro Roji ini sekarang Menteri Agama. Waktu itu dia Panglima Iskandar Muda Aceh. Jogja begitu juga. Yuk Jogja gabung Indonesia. Terus kami dikasih apa? Kalian dikasih daerah istimewa. Istimewa apa? Istimewa Yogyakarta. Istimewa apa? Istimewa adat budaya Jawa. Sultannya jadi gubernur. Tapi nggak jalan. Gubernurnya dipilih di PR. Marah orang Jogja, mengkhianati perjanjian. Ribut. Akhirnya sekarang tanda tangan. Jogja tidak ada pemilihan gubernur. Sultannya langsung jadi gubernur sampai meninggal dunia, udah wafat nanti ganti sama anaknya dan seterusnya. Itu perjanjian-perjanjian yang dulu terjadi. Jadi negeri ini bukan negeri Indonesia. Di dalam Rihlah Batutah, negeri ini disebut Samudra. Samudra. Dari Samudra itu nanti berubah jadi Sumatera. Negeri ini disebut Samudra. Di situ ada seorang raja di Samudra, yaitu di Aceh Utara sekarang, 5 km kurang lebih dari Lok Semawi, nama negerinya Gedung. Di situ berdiri sebuah kerajaan Islam pertama di seluruh Nusantara, di seluruh Samudra. Itu namanya Kerajaan Samudra. Rajanya orang Melayu, orang Aceh, orang asli orang sini. Bukan keturunan Arab, bukan keturunan Cina, asli orang Melayu, namanya Merah Silu. Merah Silu mendirikan kerajaannya 1260. Turki belum ada Turki. Turki Utsmaniyah baru 1400 sekian, dari abad ke-15. Indonesia sudah punya kerajaan lebih dulu dari Turki Utsmaniyah, 1260. Nama kerajaannya Samudra. Setelah dilantik dia tulis surat kepada dinasti Abbasiyah. Waktu itu masih dinasti Abbasiyah, belum dinasti Turki Utsmaniyah belum. Berpusatnya di Syarif Mekah, Raja Mekah, minta pengesahan. Maka disahkanlah oleh Syarif Mekah menjadi khalifah di Samudra. Namanya diganti menjadi nama Syarif Mekah. Namanya Malikus Saleh. Raja dinasti kita waktu itu namanya Malik As-Saleh, raja yang soleh. Jadi sama nama Syarif Mekah dengan nama khalifah pertama di Sumatera. Di Indonesia ini ya dulu namanya Samudra, yaitu Merah Silu, ganti jadi Malikus Saleh. Kemudian beliau punya anak namanya Malikus Zahir, jadi raja yang kedua. Kemudian Malikus Zahir II, raja yang ketiga. Saat itulah datang Ibnu Battuta ke Samudra dan makan di istana. Sholat Jumat jalan kaki, ditulis itu. Sholat Jumat jalan kaki, pulang naik gajah bersama rajanya Malikus Zahir. Dan sholat Jumatnya dengan madhab Imam Syafi'i. Oh, di situ tulis tuh, ala madhab al-Imam Syafi'i. 1260. Artinya azan 2 kali, khutbah 2 kali, begitulah ya. Seperti yang dibuat di Istiqlal, Jakarta. Nggak lama setelah kerajaan Samudra berdirilah kerajaan Pasai di Aceh Timur. Kalau yang ini di Aceh Tenggara. Aceh Utara. Berdiri yang baru lagi kerajaan Pasai di Aceh Timur. Persaingan terjadi karena ada beberapa orang Syiah datang ke situ. Akhirnya supaya jangan perang, disarankanlah oleh Syarif Mekah untuk mengawinkan anak mereka. Maka dikawinkanlah anak Raja Pasai dengan anak Raja Samudra. Kerajaan itu menjadi kerajaan Samudra Pasai. Jadi biasa dari dulu itu untuk damai rupanya suruh kawin. Kawin. Jadi kalau kalian bertengkar aja sama tetangga, nggak mau baik, suruh anak kalian kawin, beres lah itu. Kan cucu kalian nanti yang menyatukan. Masya Allah. Jadi
Tidak ada kerajaan Indonesia waktu itu. Terus berkembang itu kerajaan sekitar 200 sampai 250 kerajaan Islam Nusantara. Sampai ke Papua Raja IV. Papua itu bukan Republik Indonesia. Perjanjian Meja Bundar nggak masuk Indonesia. Bung Karno merebutnya. Tahun 1962 kita pakai kapal selam. Kita udah punya kapal selam zaman Bung Karno. Dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto. Belakangan jadi presiden. Operasi Mandala. Merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Tidak berhasil. Komodor Laut Yosudarso terbunuh di laut itu. Kemudian diadakan Stanfast oleh PBB Stop. Diserahkanlah oleh Belanda Papua itu ke tangan UNTEA, UNTEA, UNTEA. Stanfast nggak ada yang punya, PBB yang pegang. Sampai tahun 67. Tahun 67 Bung Karno sudah berhenti jadi presiden tapi belum serah terima kekuasaan. Karena Bung Karno diturunkan jadi presiden oleh MPRS tahun 1966. Pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara di bawah pimpinan Jenderal Abdul Harith Nasution. Bung Karno membuat pertanggungjawaban kepresidenan ditolak. Namanya judulnya Nawaksara. Kemudian diperbaiki lagi. Diajukan lagi, ditolak. Menurut Undang-Undang Negara Indonesia, kalau pertanggungjawaban presiden ditolak, presidennya wajib turun dari presiden. Habibie kena juga itu, Habibie pidato ditolak. Golkar menerima dengan catatan, berarti menolak juga kan. Diperbaiki beberapa hari, dibacakan lagi depan DPR, MPR, ditolak. Habibie harus jatuh jadi presiden. Dan tidak boleh mencalonkan lagi. Naiklah Gus Dur jadi presiden. Jadi dua presiden kita kena pertanggungjawaban ditolak. Sekarang nggak ada lagi, dibuang tuh undang-undang, takut mungkin ya. Sekarang Pak Jokowi ini mau ditolak, mau nggak terus aja dia sampai 2024. Mungkin mau nyambung lagi sampai 2027 gara-gara COVID ya. Nah, itu urusan dia, nggak urusan saya itu. Mau dia sampai mati pun nggak apa-apa kalau saya. Asal negeri ini dibikin bagus lah. Nah, kemudian Bung Karno dijatuhkan jadi presiden, diangkat presidennya itu Pak Harto. Pak Harto nggak mau. Nggak mau Pak Harto. Tentara kan nggak berani ada atasan. Atasannya Abdul Harith Nasution, jenderal bintang 4. Pak Harto baru bintang 3, dengan jenderal waktu itu. Saya nggak mau jadi presiden dan tidak mempersiapkan diri jadi presiden. Kata Abdul Harith, terus siapa presiden? Sampaianlah, bintang 4. Abdul Harith Nasution bilang, saya orang Batak. Orang Mendiling, saya bukan orang Jawa. Saya bagaimana jadi presiden Indonesia, bukan orang Jawa. Sedangkan orang Jawa di Indonesia, waduh, puluhan juta itu. Sekarang 120 juta orang Jawa sih. Ayo, saya nggak mau. Akhirnya Pak Harto diangkat sebagai pengemban amanat presiden. Karena presidennya udah berhenti. Menurut undang-undang harus berhenti kan, pidatonya ditolak. Pertanggungjawaban. Pak Harto itu pengemban amanat presiden tahun 1967. Tapi Bung Karno tidak mau menyerahkan kekuasaan. Belum serah terima kuasa, jadi Pak Harto nggak jadi presiden. Januari 1967, Bung Karno menandatangani undang-undang yang dibuat DPR Gotong Royong, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Ini yang saya dituduh di ELC oleh anaknya si PKI Aidit dulu, Ilham Aidit, dibilang saya kebalik-balik. Pak Harto menjual aset negara. Makanya jangan memfitnah, nanti di akhirat nggak tahan. Oh, dia nggak percaya akhirat, gimana ya? Akhirat ramalan-ramalan. Repot juga itu semua orang itu. Yang menandatangani undang-undang penanaman modal asing itu Bung Karno. Kan belum serah terima jabatan. Pak Harto kan baru pengemban amanat. Jadi masuknya modal asing itu karena ada undang-undang penanaman modal asing yang dibuat oleh DPR GR, ditandatangani Presiden Soekarno Januari 1967. Juli 1967 Pak Harto menandatangani kerjasama Freeport. Dulu namanya PT Tembagapura, Tembagapura. Pak Harto tanda tangan. Inilah yang dituduh. Saya berkewajiban meluruskan ini.
Inilah yang dituduh Pak Harto menjual aset negara, menjual gunung emas. Mana kan Papua belum Indonesia punya. Kan Papua bukan Indonesia punya. Stanpas dipegang PBB di Untea. Inilah strategi politik tanda tangan antara Amerika dengan amanat Presiden Soeharto. Tanah yang bukan miliknya. Supaya apa? Supaya Papua diserahkan ke Indonesia. Teken. Amerika mau aja gunung emas berapa triliun duitnya itu. Satu gunung emas 6.000 meter ke atas, 4.000 meter ke bawah, 10.000 kilometer, 10 kilometer itu gunung emas itu. Teken Amerika. Baru Amerika bilang Belanda, udah lalu nggak usah campur-campur Papua dah, lu lepasin aja. Akhirnya dibuatlah penentuan nasib rakyat Perpera 1969, voting apa namanya itu? Kalau sekarang namanya referendum. Perpera, penentuan nasib rakyat Papua oleh rakyat Papua sendiri, diawasi oleh PBB, diadakanlah Perpera referendum. Orang Papua milih Indonesia, maka resmilah Papua menjadi Republik Indonesia 1969 dan diganti oleh Pak Harto namanya menjadi Irian Jaya. Dari Irian Barat menjadi Irian Jaya. Jadi Indonesia itu memiliki Papua setelah 1969, diakui oleh seluruh dunia. Sebelumnya maka di Indonesia punya itu Stanfas. Di tangan UNTEA itu PBB. Sampai sini paham? Ini supaya kita jangan masa menentukan menceritakan sejarah bangsa sendiri bohong. Gimana orang ilmuwan, orang ilmiah bohong, memfitnah orang yang sudah wafat? Gimana itu? Besok keluar nih cerita nih, Tengku Zulkarnain antek cendana, digaji mahal, mobilnya Rubicon. Menggelikan negeri ini, menggelikan. Kita orang Islam loh, jangan kita terpengaruh dengan yang begitu-begitu. Saya itu dari dulu diajar bapak saya, ibu saya lurus. Lurus saja. Mau orang suka, mau orang nggak suka, pokoknya kita Allah suka. Lurus saja. Ucapkan yang sebenarnya. Nggak ada beban kita. Kita tidak ada beban. Nah itu. Sama dengan ulama-ulama dulu, Buya Hamka, lurus-lurus saja. Orang nggak senang dia dimasukin penjara sampai minum kencing di penjara. Nggak ada urusan itu urusan dengan Allah Ta'ala. Kita jalan aja terus. Nah ini supaya kita bagus. Jadi negeri ini dulu namanya negeri Samudra. Orang Jawa menyebutnya Nuswantara. Orang Arab menyebutnya Al-Jawi. Al-Jawi itu sampai Kamboja, Al-Jawi. Sampai Kamboja. Saya baru datang ke Barus. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di Barus itu ada kuburan 500-an lebih kuburan. Pakai nisan batu-batu sungai, tapi ada 5 yang bertulisan dipahat di batu. Saya pikir mereka adalah sahabat Nabi dan para tabi'in. Jadi generasi pertama awal Islam masuk Indonesia itu zaman Rasulullah. Di kuburan itu Syekh Mahmud radhiyallahu anhu itu wafat tahun 44 Hijriah. Itu 3 tahun setelah Sayyidina Ali wafat. Jadi masih zaman Sayyidina Ali, mereka udah zaman Sayyidina Utsman mereka udah sana pun. Wafatnya tahun 44 Hijriah. Dan ini orang karomah ya. Kuburannya itu 2000 meter dari permukaan laut. Naik tangga itu 820 anak tangga. 80 derajat kemiringan. Dan saya sampai ke sana, Masya Allah. Kata Gubernur Sumut, saya bilang saya besok mau ke Barus bawa santri-santri saya. Dilihatin wajah saya sama Gubernur. Kata Gubernurnya Letnan Jenderal, badannya keker. Dia bilang apa? Pak Ustadz nggak usah naik lah, bahaya. Dalam hati saya, belum tahu ini Gubernur. Naik saya sampai saya ke atas. Santri saya yang umur 11 tahun kecil aja naik atas. Dan di atas itu diberi batu nisan sekitar 700 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu. Dari Yaman dibuatkan batu nisan, batu sungai kira-kira 70 cm kali 1,70, 170 cm.
Itu ditulisin hadis qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah pakai titik. Zaman Rasulullah nggak pakai titik. Qalan nabiyyu, nunnya itu dikasih batu. Batu kayak batu cincin saya ini. Warna merah. Dan kalau dicium harum minyak kasturi, harum minyak misik, harum Ka'bah. Sampai sekarang udah 700 tahun belum hilang-hilang tuh bau tuh, gimana caranya itu? Ayo, nah, bolehlah kalian pergi sana coba tes. Ada yang dari jemaah saya Bintaro, Pak saya jemaah Bintaro 2 orang, sampai juga pendakian terakhir, tapi yang lain-lain turun nggak sanggup. 2 orang entah lolos entah nggak dia 200 tangga terakhir. Jemaah Bintaro ketemu sama saya di sana. Jadi waktu dicium itu titik nunnya itu bau minyak kasturi, bau Ka'bah. Sampai sekarang sudah 700 tahun. Di bawah, di papan tinggi itu atas, di bawah ada namanya kuburan Mahliga. Itu yang sekitar 400 sampai 500 kuburan. Ada 5 yang dipahat namanya. Salah satu diantaranya Syekh Rukunuddin. Nama beliau Syekh Zubair radhiyallahu anhu. Gelarnya pendiri agama di situ, tiang agama di Barus. Wafat umur 102 tahun, 2 bulan, 20 hari. Tahun 48 Hijriah. Di situ ditulis 48 Hijriah, umurnya 102 tahun, 2 bulan, 20 hari. Berarti kalau Rasulullah hidup, dia lebih tua dari Rasul. Kalau Rasulullah hidup sampai tahun 48 Hijriah itu umur Rasul 101 tahun. Sebab Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Sedangkan Syekh Jubir atau Syekh Rukunuddin ini, dia lahirnya tahun 570 Masehi. Lebih tua dia dari Rasulullah setahun. Dan panjang umur 102 tahun, 2 bulan, 20 hari. Kalau wafatnya tahun 48 nggak mungkin datang-datang langsung mati toh. Mesti dakwah dulu. Jadi Indonesia ini sudah dikenal oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitunya ya. Di Rusia, di Moskow itu ada 64 kuburan sahabat Rasulullah SAW di kota Moskow saja. Sampai sekarang masih ada kuburannya. Sebagaimana kita jaga di Indonesia, di Moskow juga dijaga. Nah, kira-kira sepelemparan batu lah kata istilah orang Melayu dari pinggiran Sumatera Barus. Ada satu pulau kecil, bisa diberenangi lah. Paling-paling 1000 meter. Nama pulau itu Mursaha. Saya teringat Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu pulau Mursaha, itu markas dakwahnya para sahabat Nabi di negeri Nusantara ini. Mereka mula-mula mendaratnya di Nias. Mereka panggil manusia ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Hai manusia, ucaplah la ilaha illallah, kamu akan sukses dunia akhirat. Annas, akhirnya dibilang orang Nias. Saya dakwah di Nias dengan mahasiswa USU. Waktu saya dosen muda di USU. Ternyata di pinggir-pinggir pulau Nias itu, di pinggir-pinggir pantainya itu, nama kampung-kampungnya itu semuanya nama surga. Jannata, jannah, surga. Firdaus, Ma'awa, sana bilang Ma'awa. Firdaus, Aden, Naim, nama-nama surga. Berarti memang sudah kenal agama dulu, walaupun di Nias itu 90% mungkin atau 80% beragama Kristen sekarang. Dari Nias itulah mereka merapat ke Pulau Mursaha, mungkin untuk pengamanan ya. Karena kalau di Pulau Sumatera banyak musuh kan, banyak harimau macam-macam. Mereka di Pulau Mursaha itu. Nah dari situlah dikirim sahabat Nabi yang berdakwah ke Cina. Kalau kita hubungkan dari dinasti Tang di Cina ditulis ada 60 sahabat Nabi yang datang ke Cina. Di bawah pimpinan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sampai di Cina mereka diterima, diberi tanah 1,5 hektar dan dibangunlah masjid sahabat Nabi di sana. Menurut sejarah Sayyidina Sa'ad pulang ke Madinah dan berkubur di Madinah. Beliau itu pemimpin perang zaman Umar bin Khattab menaklukkan Parsi. Sayyidina Sa'ad.
Mungkin beliau kawin dengan gadis Cina, punya anak namanya Ibnu Abi Waqqas. Sehingga anak ini bisa bahasa Cina, bisa bahasa Arab. Kuburannya di Guangzhou. Ya kalau kita pergi ke Kanton, orang Inggris bilang Kanton, kita bilang Guangzhou. Itu ada masjid. Di belakang masjid itu ada kuburan 6 sahabat Nabi. Tapi satu diantaranya nisannya ditulis Ibnu Abi Waqqas, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang lain sahabat. Jadi di 60 itu kuburan yang ada di Guangzhou 6. Dinasti Tang, zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian mereka dakwah di Barus itu ke Tanah Batak. Di Tanah Batak itu kota-kotanya itu nama-nama Arab ya. Lughati, lughah bahasaku. Lughati menjadi lagu boti. Persia dari Parsia. Samosir dari Al-Misri. Ya, ini balighah sampai dakwah itu. Balighah, balige. Itu nama-nama Arab. Dan ternyata si Singamangaraja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 telah mendapatkan dakwah Islam di Barus. Singamangaraja 1 itu jalan kaki aja dari Bakara, Tapanuli Utara, di pinggir laut di pinggir Danau Toba sampai ke Barus mencari ilmu, masuk Islam, marsyadat. Nah, jadi saya sudah ke Bakara. Sudah lihat. Jadi beliau itu disyahadatkan. Orang yang sudah bersyahadat bahasa Bataknya marsyadat. Paham? Ngerti? Singamangaraja 1 marsyadat. Dididiklah di Pulau Mursaha itu. Sampai dia diangkat jadi muallim. Diangkat jadi muallim, bahasa Bataknya parmalim. Parmalim. Dijadikan seorang guru. Di Singamangaraja itu dipanggil guru. Dan dia pulang ke negerinya Bakara dan mengembangkan ajaran agama baru. Belum ada agama waktu itu. Namanya agama parmalin. Nggak makan anjing, nggak makan babi, nggak minum tua. Ulamanya pakai serban jubah, pakai tongkat. Istrinya pakai cadar hitam-hitam. Bayangkan itu. 500-600 tahun sebelum Belanda datang, Singamangaraja sudah belajar agama di Barus. Satu hari saya baru nikah. Sekitar 3 atau 4 bulan setelah nikah, istri saya minta pakai cadar. Istri saya insinyur teknik kimia. Bukan kaleng-kaleng lah. Tamat USU lagi. Ya skripsinya segini tebalnya itu 1200 halaman skripsinya. Saya yang ketik itu. Siapa yang mau ngetik itu bayarnya mahal kan? Ya X pangkat 2 Y -3. Aduh begini ngetiknya begini dulu, bukan pakai komputer. Nggak ada yang mau ngetik itu. Bayarnya ratusan ribu, mahal. Saya bilang sama istri saya, biar kita cepat kawin, biar aku yang ngetik. Karena ibunya sudah sakit-sakit, waktu itu udah sakit. Kata ibu beliau guru SD, cepatlah kalian kawin nak. Iya ya. Ibu saya itu dikenalkan adik saya, di kawan kuliah adik saya, disetujui ibu saya, dilamar kakak saya. Nggak pernah kami pacaran, nggak pernah. Walaupun dia di depan asrama putri itu, di depan Fakultas Sastra. Saya dosen di sastra, beliau di, nggak pernah saya jumpain itu. Apa kata ibu saya? Kata ibunya waktu saya datang libur sekolah, ibunya liburan juga kan. Sudah kalian dekat-dekat sama anakku. Ah, maksud ibu jumpa ngobrol-ngobrol. Bu saya mau kawin bukan mau pacaran. Nangis ibunya. Adanya lagi orang macam begitu zaman ini. Ini orangnya. Ini orangnya. Saya ketik tuh skripsi itu, ya Allah. Dan ketika itu dia dari balik tabir sama saya itu. Kami udah kenal tabir kok. Jadi apa yang mau diketik itu 5-6 halaman dikeluarin dari tabir, saya ketik, cek, nggak kurang jelas, saya bilang ini apa nih maksudnya nih, ini, oh, begitu sudah mainnya waktu itu, belum jadi ustadz kondang lah, tapi sudah main gitu kami. Nah, jadi istri saya itu pakai cadar, kami naik angkot, mikrolet kalau di sini, di Medan namanya Sudaku. Saya dengan istri.
Nah, di depan itu tiba-tiba berhenti, orang naiklah beberapa orang perempuan di depan kami, depan-depanan gitu. Dia lihat istri saya pakai cadar hitam-hitam. Terus dia ngomong, macam ginilah dulu guru-guru kita, ulama-ulama kita. Saya dengar pakai bahasa Batak. Saya ngerti bahasa Batak, pura-pura nggak ngerti aja saya. Dia cerita gitu. Setelah itu saya tanya, "Sian dia dohamu, sudah dari mana kamu semua ini?" "Bah, bisa bahasa Batak abang," katanya saya bilang. Saya bilang, "Oh, bisa," aku bilang. Terus dia ceritalah, dulu kami begini-begini, ulama kami masih begini, pakai serban jubah putih, pakai tongkat hitam. "Kalian bukan orang Kristen?" Saya bilang. "Bukan, kami orang Parmalim. Kami nggak makan anjing, nggak makan babi, nggak minum tua. Agama kami namanya Parmalim." Oh. Nah, setelah saya ke Baru, setelah saya ke Singamangaraja itu, Bakara, saya baca lagi referensinya. Ternyata memang ini agama Islam yang belum tuntas lah. Beliau punya tempat kamar kecil, tempat zikir-zikir. Dalam istilah tasawuf namanya zawiyah. Zikir situ 40 hari. Suluk. Tempat suluknya itu dalam bahasa Batak disebut Bona Pasogit. Sampai sekarang masih ada. Nah, pada saat Singamaraja 11, mereka sudah jadi raja. Lambang kerajaannya itu benderanya bulat, ada tulisannya Maulana Kutana. Itu pakai bahasa Arab. Pakai tulisan Arab. Maulana itu bahasa Arab, kepala maksudnya. Maulana itu pemimpin. Kutana, kuta itu negeri. Nah, itunya pakai bahasa Batak. Jadi kepala negaranya. Itu Singamaraja 11. Di dinding kuburannya itu masih ada, tapi sudah salah tulis tuh. Maulananya betul, kutanya salah. Ini kenapa begini nih? Nggak tahu kami, Pak. Yang nulis siapa? Wah, nggak tahu siapa yang nulis. Yang nulis nggak ngerti bahasa Arab, bagaimana? Di karang-karangnya aja gitu. Tapi aslinya di Leiden di Belanda masih Maulana Kutana. Singamaraja 11-12 itu punya stempel kerajaan. Tulisannya tulisan Arab, bahasanya bahasa Batak. Audo si Singamangaraja, penguasa Singamaraja itu pakai tulisan Arab. Lambang perang Singamaraja 12 itu Saracen, pedangnya Sultan Salahuddin. Dan menurut Muhammad Said, pimpinan Waspada tahun 70-an pernah ditulis di koran Waspada berturut-turut itu sampai 7 hari dilarang oleh Menko Polkam waktu itu, Jenderal Panggabean. Itu tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu a'lam, tapi yang jelas sampai sekarang keturunan cicit-cicitnya masih mengatakan kami tidak Kristen, kami tidak makan babi, tidak makan anjing, dan tidak minum tua. Dan saya sudah ketemu. Inilah jejak-jejak agama di Indonesia. Jawa belakangan, masuk Islam Jawa belakangan. Duluan kami karena memang lurusan dari Mekah itu kan nanti ke Yaman, terus Pakistan, India, Kerala, India Selatan, Sri Lanka, Aceh. Begitu perjalanannya. Jawa baru booming Islam itu abad ke-15, Wali Songo. Tapi Islam di Sumatera itu sudah ada dakwah di sana sejak zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang didakwahkan oleh Rasulullah kepada manusia? Pertama, Nabi menunjuki kepada seluruh manusia itu petunjuk hidup. Bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana berpakaian, bagaimana menikah, bagaimana bercerai, bagaimana rujuk, bagaimana memotong kuku, bagaimana memelihara jenggot. Apakah jenggot itu dipelihara terus sampai lutut panjangnya? Nah, kan dipotong setelah segenggam. Bulu ketiak dicabut, bulu kemaluan dicukur, kuku dipotong setiap Jumat, hari Jumat pagi atau Kamis sore. Cara memotongnya itu telunjuk dulu, baru jari tengah, baru jari ini, baru pindah ke kiri, telunjuk, jempol, terakhir jempol kanan. Cara memotong.
tangan. Kalau kaki dari jentik kiri. Jentik kiri terus sampai jempol, pindah jempol kanan sampai jentik kiri. Jadi dari kanan ke kiri motong kuku kaki. Kalau kuku tangan dari telunjuk sampai terakhir jempol. Sini jempol, terakhir jempol. Diajari semua. Itu yang disebut hidayah. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Jadi kita jangan menganggap ada ada Islam Nusantara yang beda dengan yang lain. Tidak ada. Islam itu seluruh dunia untuk kafat lil kafatin nas, untuk seluruh manusia, bahkan untuk jin. Dia kalau udah Islam seragam. Beda-beda di furu-furu aja, furu-furu, ranting-ranting beda-beda dikit lah. Tutup kepala yaitu usulnya, pokoknya tutup kepala. Cara nutup kepalanya itu mau pakai selendang, mau pakai peci, mau pakai topi bambu, pokoknya nutup kepala. Itu furu-furu. Ada yang tutup pakai bambu, ada yang tutup pakai tikar, ada yang ditutup pakai kain. Itu ranting-rantingnya. Pokoknya nutup kepala. Nggak ada bangsa terhormat nggak nutup kepala. Nggak jumpa. Seluruh dunia. Orang Eskimo dia cuma pakai, orang Eskimo pakai tutup kepala. Orang Mongol cuma pakai cawat aja, orang Mongol tutup kepala. Orang Papua cuma pakai koteka aja, tutup kepala juga, pakai bulu burung. Itu orang-orang terhormat nih itu. Nggak ada. Saya baca itu The History of Head, sejarah topi. Tidak ada pemimpin manusia sedunia yang nggak tutup kepala. Aceh Maketup, Melayu Tengkuluk, Jawa Belangkon, Papua bulu burung, orang Indian sama aja semua tutup kepala. Cara nutupnya itu ranting-ranting, ada yang pakai bulu burung, ada yang pakai tikar pandan, ada yang pakai bambu, ada yang pakai kain, ada yang pakai kulit. Terserah, pokoknya tutup. Itu ditunjukin Nabi. Kecuali kata Nabi, kecuali tidak tutup kepala adalah ketika ihram. Ketika ada larangan, tidak boleh pakai tutup kepala ketika ihram. Kena denda 1 ekor kambing. Itu berarti di luar ihram manusia itu lazim tutup kepala. Setuju? Setuju nggak? Kalau dibilang ketika ihram manusia laki-laki tidak boleh tutup kepala, berarti di luar ihram lazim tutup kepala. Seandainya orang nggak pernah tutup kepala, mana ada larangan waktu ihram tutup kepala? Memang nggak ada orang tutup kepala kok. Sampai situ paham? Di kantor ditulisi sepatu dilarang masuk. Berarti di luar orang lazim pakai sepatu. Kalau seluruh dunia ini orang kaki ayam nyeker semua, buat apa pengumuman dilarang pakai sepatu? Orang semua memang nyeker memang kok. Betul. Ini logika nih, memahamkan agama perlu juga dalil akli. Dalil akli itu, dalil akal itu perlu. Jadi itu ditunjuk sama Nabi. Tidak boleh pakai baju sutra. Menutup aurat itu usulnya, pokoknya menutup aurat. Cara menutup auratnya, mau pakai base cap gaya Jawa, mau pakai teluk belanga gaya Melayu, pakai jas gaya Barat, pokoknya tutup aurat. Tapi ada keseragaman. Walibasut taqwa, pakaian takwa, jubah, serban, jenggot, celana cingkrang, cincin, tongkat, itu keseragaman. Dan itu kata Allah di Quran surah Al-A'raf ayat 26, dzalika khair. Itu yang terbaik dari seluruh pakaian yang ada. Tetap diajari Nabi. Bagaimana masuk WC, bagaimana keluar WC, bagaimana mati. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajari la ilaha illallah sama orang yang sakaratul maut, hampir mati. Sebetulnya hadis itu sudah mati. Lafaznya itu sudah mati. Laqinu mautakum, mauta itu sudah mati. Fil mati itu sudah mati. Tapi dikiaskan oleh para ulama hadis, mauta itu hampir mati. Padahal kalau menurut bahasa sudah mati. Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa itu menjelaskan mautakum di situ sudah mati. Jadi mentalqinkan la ilaha illallah itu ba'da dafnihi, setelah dikubur. Setelah Ibnu Taimiyah menjelaskan ba'da dafnihi, setelah kubur.
La ba'sa bihi, tidak mengapa. Mentalkin amat talqin, adapun talqin la ilaha illallah itu mengajari orang bicara la ilaha illallah. Ba'da lil mayyit ba'da dafnihi, kepada mayit setelah dikubur. Ma ba'sa bihi, tidak mengapa mengamalkan itu. Kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini pimpinan imam terbesar mazhab Salafi ini. Beliau mengatakan ya'maluna bihi ba'dus sahabah. Sebagian sahabat mengamalkan talqin terhadap orang mati di kuburan. Ka'abi Umamah radhiyallahu anhu, seperti Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Orang dari kubur ditalkinkan. Kalau datang malaikat dua kepadamu, bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Jawab tanpa ragu-ragu, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Karena orang mati mendengar. Itu keyakinan sebagian sahabat. Saya tanya, orang mati mendengar nggak? Orang yang sudah mati bisa mendengar nggak? Nggak berani jawab. Bisa melihat nggak? Saya bilang bisa mendengar dan bisa melihat. Mana buktinya? Buktinya kita masuk kuburan disuruh Nabi kasih salam. Walaupun sudah dikubur 1000 tahun lebih itu sahabat-sahabat Nabi di Baqi. Kita ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum hai ala kubur. Itu mereka dengar nggak? Kan dengar mereka. Mereka lihat nggak? Lihat. Bahkan penglihatannya lebih tajam dari kita. Fabasarukal yauma hadid. Quran tuh ya. Fabasarukal yauma hadid. Setelah matimu penglihatanmu lebih tajam dari mata pedang. Sekarang saya tanya, kalian udah pernah lihat malaikat mungkar nakir? Orang sudah mati lihat nggak? Mana lebih hebat ngelihat? Kalau lihat mungkar nakir, itu yang bilang Quran loh. Fabasarukal yauma hadid itu Quran. Lah kalau orang mati bisa lihat mungkar nakir, masa nggak bisa lihat kamu? Ayo. Saya datang ke kuburan bapak saya lihat saya nggak? Mungkar nakir dilihatnya, apalagi cuman saya. Saya ucapkan salam, assalamualaikum ya Abi Tengku Rafiuddin. Dia jawab nggak? Cuman nggak dengar aja, kalau dengar loncat juga kan. Ini tauhid kita ya, diajari begitu. Itu diajari Nabi, itu namanya hidayah, petunjuk hidup. Sampai bagaimana menguburkan mayat, sampai bagaimana mendoakan orang yang sudah mati. Itu kan diajari Nabi. Orang yang sudah mati kau doakan. Mendoakan orang yang sudah mati perintah Allah dan perintah Rasul. Perintah Allah. Oh, perintah Allah. Rabbana ighfir lana wali dina ya, wali daina. Enggak, Rabbana ighfir lana. Enggak, bukan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Surah At-Tahrim. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang sebelum kami yang sudah mati tentunya. Masa orang sebelum kita masih hidup? Sahabat Nabi itu, sahabat Nabi yang di kuburannya di Barus. Kan suruh doain. Itu petunjuk hidup. Jangan kau doa dirimu sendiri, doakan juga orang beriman, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau yang belum lahir. Bapak Ustadz nih yang belum lahir didoain, doain. Dalam sholat, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholih. Kesejahteraan itu atas kami yang sedang sholat ini dan seluruh hamba-hamba yang soleh sampai hari kiamat. Udah lahir belum? Yang sampai hari kiamat udah lahir belum? Mari doain juga dalam sholat. Itu siapa yang ngasih petunjuk itu? Rasul. Itulah guna Rasulullah dikirim. Wadinil haq, dan mengajari agama yang paling betul yaitu Islam. Liyuzhirahu 'alad dini kulli, agar dipetunjukkan kepada agama yang lain. Kepada Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'in. Pokoknya agama yang lain ditulis juga di Quran. Agama Majusi ada nggak ditulis di Quran? Agama Nasrani ada nggak ditulis di Quran? Agama Yahudi ada nggak ditulis Quran? Ada. Agama Sabi'in ada nggak ditulis Quran? Ada. Innalladzina
amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada disebut. Tapi dari semua agama itu kita disuruh tunjukkan sama mereka. Ini agama saya yang paling unggul nih. Yang paling unggul nih. Jadi jangan minder. Kita nggak boleh menyembunyikan agama kita. Jalan aja kita harus tahu kita. Seluruh orang harus tahu bahwa kita jalan itu membawa agama. Makanya saya jengkel kalau bilang Indonesia diislamkan oleh pedagang-pedagang Arab. Berarti mereka datang bawa dagangan. Mereka bawa agama. Kok bawa dagangan? Rendah kali. Pedagang-pedagang Arab pula. Sahabat Nabi dagang apa dia kemari? Ada dagang-dagang. Mereka memang pendakwah dai. Berkubur di sana kok, di Barus. Berkubur di Kuba sana. Kuba itu bahasa Arab. Mana ada bahasa Latin Kuba. Itu masjid yang pertama dibangun Rasul. Sampai ke sana mereka. Jauh sebelum Columbus menemukan Amerika. Di goa-goa di Amerika itu banyak tulisan-tulisan Allahu Muhammadun. Dipahat di goa-goa itu. Dan nama negeri-negerinya negeri Arab. Albani, Gaza, Salim. Ini nama-nama Islam situ. Filistin. Dan orang India suku Cherokee sudah bisa menulis. Jauh sebelum Columbus datang. Tulisannya itu seperti kita orang Melayu sini. Alif, bata, sajim. Sama dengan Sisingamangaraja. Audo Sisingamangaraja itu. Cuman bahasanya bahasa sana. Tulisannya alif, bata, sajim. Yang mengajari menulis orang Indian Cherokee pakai huruf Arab tentunya. Jauh sebelum orang Barat datang. Itu namanya Shikweya. Siapa namanya? Shikweya. Shikweya inilah ahli linguistiknya Indian. Kemudian kepala sukunya Abdul Haq. Hamba Allah yang maha benar. Abdul Haq. Pakai jubah serban. Ada fotonya. Dan istrinya pakai kerudung, rok panjang sampai mata kaki, anaknya digendong di belakang. Digendong di belakang anaknya. Ada fotonya juga. Ini yang disembunyikan oleh orang-orang barat, penulisan-penulisan sejarah seperti ini. Termasuk kita di Indonesia, dibilang Islam baru masuk Indonesia itu abad ke-13. Padahal abad ke-6 zaman Rasulullah sudah datang sahabat-sahabat Nabi kemarin. Nah, pertama Nabi mengajarkan pada kita lurusnya akidah yang disebut rukun I. Yang kedua lurusnya perilaku yang disebut rukun Islam atau syariat is. Kalau syariat dipakai bisa kelihatan. Kalau akidah di dalam dada nggak kelihatan. Paham? Kalau orang Islam dengan orang kafir tidur nggak kelihatan yang mana yang Islam yang mana yang kafir. Karena iman kan nggak nampak ya. Al imanu uriyan, iman itu telanjang, nggak bisa dilihat. Walibasuhut taqwa, pakaiannya takwa. Ketika orang kafir dengan orang Islam ini bangun, yang satu ke kamar mandi, terus wudu, terus sholat subuh. Yang satu orang kafir masuk kamar mandi kencing, terus tidur lagi. Kelihatan mana yang kafir yang memperlihatkan dia kafir atau dia beriman syariatnya. Paham? Kalau akidah nggak kelihatan. Terus makan pagi yang Islam makan nasi pakai telur. Yang satu lagi makan nasi pakai rendang anjing. Nah, tetap kelihatan. Secara syariat. Kalau secara akidah nggak kelihatan. Paham? Tapi Nabi diutuskan tuh bawa rukun iman, akidah yang nggak kelihatan itu dibetulin, dan syariat yang kelihatan dibetulin juga dua-duanya. Itulah tugas Rasulullah. Ketika agama belum sampai kan orang nama Tuhannya nggak tahu siapa. Siapa nama Tuhan kita nggak tahu. Di karang-karang orang Batak bilang Tuhan itu Mula Raja Nabolon. Orang Karo bilang Betoro di Bata. Orang Jawa bilang Betoro Gusti.
orang Inggris bilang God Almighty, orang Cina bilang Tian, orang Melayu bilang Tuhan. Yang tahu penguasa alam semesta itu Bathara Gusti cuma orang Jawa. Orang Batak mana ngerti apa itu? Aduh, Gusti-Gusti katanya. Tuhan semesta alam, oh mula Raja Nabolon. Orang Jawa pula, apa itu? Bolon-bolon katanya. Memang orang dikarang sendiri kok. Dikarang sendiri. Allah nggak mau. Namaku jangan kau karang-karang kata Allah. Dikirimlah Nabi. Nah, tentu kita nggak jumpa. Kita jumpa sahabat lah itu yang di Warus itu. Kalau Nabi langsung aja. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai kamu manusia sembahlah Tuhan, Rabb. Orang Arab menyebutnya Rabb. Siapa namanya Rabb itu nanti? Pokoknya orang itu ribuan tahun bilang Rabbul Alamin, penguasa seluruh alam. Orang Batak bilang mula Raja Nabolon. Orang Cina bilang Tien. Orang Melayu bilang Tuhan. Orang Jawa bilang Bathara Gusti. Orang Inggris bilang God Almighty. Itulah dia Rabbul Alamin kata orang Arab. Disuruh, hei manusia, kata Nabi ini, wahyu nih. Sembahlah Tuhanmu. Sembah mula Raja Nabolon itu. Seperti orang-orang dulu menyembahnya, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Tentu orang nanya, ya Nabi, Rabbul Alamin itu siapa? Man Rabbul Alamin? Tuhan penguasa alam semesta itu siapa? The invisible hand behind the universe. Who is he? Siapa? Dijawab sama Nabi pakai wahyu Allah juga. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Siapa? La ilaha illa ana. Sesungguhnya tiada sesembahan kecuali aku. Siapa aku di situ? Allah. Fa'budni, maka sembahlah olehmu akan aku. Siapa di situ? Allah. Bagaimana cara nyembahnya? Wa aqimis salata li dzikri, maka tegakkanlah salat untuk menyembah aku. Paham? Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Siapa mula Raja Nabolon? Gak peduli mau orang Cina, mau orang Jawa, mau orang Batak, mau orang Karo, mau orang Inggris, mau orang Jepang. Asal udah masuk Islam, asal ditanya siapa Tuhanmu, dia jawab apa? Seragam. Bagaimana cara nyembahnya? Melaksanakan sholat. Bagaimana cara sholat? Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholat kamu bagaimana kamu lihat aku sholat. Yang bisa lihat Nabi sholat sahabat. Betul. Sahabat kirim kepada bawahannya tabi'in. Tabi'in diajari oleh sahabat. Kemudian tabi'in ngajarkan cara sholat yang dilihat sahabat itu kepada tabi'in. Terus menurun ke bawah sampai ke kita nih. Kita mana pernah lihat Nabi sholat? Ada yang pernah lihat Nabi sholat? Nggak ada. Kita tahu dari guru, guru tahu dari guru, guru kita dari guru sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, seragam. Sehingga seluruh dunia kalau menyebut the invisible hand behind the universe, kekuasaan yang nggak kelihatan di belakang alam semesta yang ngatur semesta alam ini. Kalau ditanya orang Islam, siapa yang ngatur alam semesta? Kita jawab siapa? Allah. Itu gunanya Nabi. Dan dikasihlah nama-nama sifat. Itu nama penguasa alam semesta namanya Allah. Punya sifat-sifat. Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahim, Allah yang Al-Malik, Allah yang Al-Quddus, Allah yang Al-Jabbar, Allah yang Al-Mutakabbir. Itu diajari juga sama Nabi, ada 99. Wa man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang hafal luar kepala 99 nama sifat dari Allah, wajiblah surga baginya. Huwallahul ladzi, dialah Allah, yakni yang memiliki sifat huwallahul ladzi la ilaha illa, tiada Tuhan selain huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahar sampai wa huwas samiul basir. Apakah nama Allah sifat-sifatnya hanya 99? Enggak masuk Rabb di situ, enggak masuk.
Justru Rabbul Alamin yang sudah disebut ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir nggak masuk di 99 itu Rabb. Dan sholat dibaca pula itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dengan Rabb 100. Tapi ada yang lain. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan. Ramadan nama Allah. Kata Imam Maliki, walau hadisnya dhaif. Ramadan itu ismun min asma'illah, salah satu nama dari nama Allah. Makanya kita dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan menyebut Ramadan. Yang betul bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulannya Allah. Namanya itu, nama Allah, bulan Ramadan. Kalau Ramadan saja itu dalam mazhab Maliki makruh menyebutnya. Wallahu a'lam. Kemudian diajari sifat-sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang semisal dengan Allah itu. Jangankan serupa, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang satu yang sama dengan Allah. Jangankan sama, semisal nggak boleh. Semisal nggak boleh. Laisa kamitslihi, nggak ada semisalnya dengan Allah itu. Syai'un, apapun, nggak boleh semisal dengan Allah. Allah kan maha melihat. Betul, kita kan bisa melihat. Berarti kita sama-sama melihat dengan Allah. Nggak boleh disemisalkan. Kita hanya bisa melihat sesuatu yang kelihatan, yang berbentuk. Betul. Yang nggak berbentuk bisa lihat nggak? Yang di belakang tembok, yang tertutup bisa lihat nggak? Allah bisa lihat yang tertutup dan Allah bisa lihat yang tidak berbentuk. Jadi nggak semisal. Meskipun Allah melihat. Goresan hatimu Allah lihat. Itu hebat itu. Siapa yang bisa lihat goresan hati? Ada yang bisa lihat? Ada. Siapa? Siapa? Allah saja. Kita bisa lihat? Nggak bisa. Makanya Nabi nggak bisa lihat goresan hati. Maka Nabi mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir. Kami menghukum orang actionnya. Karena bisa dilihat actionnya. Hati batinnya kami serahkan sama Allah. Tiba-tiba kemarin Kapitra ngomong, rasa. Kau mau menghukumi rasa? Siapa yang bisa menghukum rasa? Rasa itu thought, pemikiran, betul. Perasaan bisa dihukum. Yang dihukum apa? Amal. Apa yang dihukum? Perbuatan, amal, action dalam bahasa Inggris. Itu dihukum. Kau pergi ke masjid, kau kencingi masjid, dihukum nggak? Tapi kalau baru berniat, awas nanti pulang orang itu semua aku kencingi. Berdosa nggak? Enggak, itu kan baru thought, baru pemikiran. Rasa nggak dihukum sama Allah. Rasa cinta, mana dihukum rasa cinta? Saya cinta dengan Rasulullah, bisa dihukum itu? Saya benci dengan Fir'aun, dihukum nggak? Jangan menebar kebencian Pak. Walaupun babi, walaupun Fir'aun harus disayangi. Itu mazhabnya Menteri Agama yang kemarin, Lukman Saifuddin. Bencong harus dirangkul. Aku nggak berani. Karena Allah dan Nabi mengajarkan kita menyayangi yang berkaitan dengan iman dan membenci yang berkaitan dengan kufur. Jadi nggak bohong, itu rasa. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Itu kan ayat Quran, surah Al-Hujarat. Tapi diambil Nabi jadi hadis Ibnu Majah. Allahumma ya Allah jadikanlah dalam hatiku kecintaan terhadap iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Perhiaskanlah hati kami dengan iman. Salat, zikir, baca Quran, cinta sama muslim, pokoknya yang iman. Wa karrih ilainal kufra, dan tanamkan kebencian kepada kami terhadap bentuk-bentuk segala macam kekafiran. Nyembah patung, nyembah jin, ngasih sajen-sajen sama jin, segala macam. Wal fusuk, dan tanamkan kebencian terhadap bentuk-bentuk kedurhakaan, main judi, zina dan lain-lain. Wal isyan, dan segala bentuk maksiat.
Waja'alna minar rasyidin, dan jadikan kami orang yang lurus. Paham? Disuruh benci kepada kekufuran, kedurhakaan dan kemaksiatan. Disuruh cinta kepada keimanan. Tapi itu rasa. Enggak dihukum itu kalau rasa. Tapi begitu dia action, dihukum enggak? Nah, itulah yang dibilang Nabi, nahnu nahkumu bil zawahir. Kami menghukum orang zahirnya, perbuatannya. Sedangkan qulubuhu, hatinya, kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Segala macam keagungan Allah. Kemudian ini kan dalam akidah yang tidak kelihatan. Yakin dengan malaikat, dengan segala kesempurnaan sifat-sifat yang diberikan Allah kepada malaikat. Kalau nggak ada Nabi, mana bisa kita bedakan mana malaikat, mana jin? Ayo, kan sama-sama gaib. Jin nggak bisa lihat kita, malaikat kita juga nggak bisa lihat. Terus apa bedanya malaikat dengan jin? Kalau nggak dari Nabi, mana kita tahu? Nabi ajarkan malaikat terbuat dari nur. Dari apa? Sedangkan jin terbuat dari api. Quran yang bilang itu min naris samum, dari api yang menyala, percikan-percikan api. Sedangkan malaikat min nur, daripada nur. Itu beda pertama. Kedua, walaupun sama-sama gaib, malaikat tidak laki-laki, tidak perempuan. Bencong dong. Nggak punya kelamin. Bukan bencong. Nggak punya kelamin, nggak punya nafsu. Malaikat nggak kawin, nggak beranak. Sedangkan jin punya kelamin, laki-laki atau perempuan. Bencong ada juga jin. Kalau ada laki-laki ada perempuan pasti ada khunsa, banci. Bahasa Arabnya khunsa, kelaminnya 2. Dulu namanya wadam, wanita Adam. Dulu zaman tahun 70-an ada wanita Adam kaya sekali, namanya Vivian Rubianti. Kemudian dioperasi jadi perempuan. Dalam fikih ada namanya khunsa, kelaminnya memang 2. Khunsa itu 2 kelamin. Kalau sholat, softnya di belakang anak-anak. Jadi ini orang-orang alim semua, terus anak-anak. Anak-anak tuh softnya paling belakang, Pak, nggak campur kita, Pak. Kan ada yang belum khitan. Belakang. Kalau dia udah belum khitan, nasi kulub, dipijaknya kaki kita, sholat kita batal, Pak. Karena kena menanggung, namanya menanggung najis. Menanggung najis. Kalau kita lagi sholat, sujud, ditaruh orang sebungkus tai, dibungkus, batal nggak sholat? Batal karena menanggung najis. Batal. Ulang sholat. Walaupun dia nggak perlu mencucinya karena nggak berselema, dibungkus. Sama dengan orang yang belum sunat, diinjeknya kaki kita, berarti kan menanggung najis. Makanya cepat sunat anak kita. Hasan Hussein radhiyallahu anhuma, cucu Nabi itu umur 7 hari sudah disunat. Nabi Isa alaihissalam umur 8 hari sudah disunat. Kita umur 17 tahun baru disunat. Udah alot. Sayang, amal-amal sholat dia nggak diterima, padahal dia kecil sudah bisa baca Fatihah, sudah bisa wudu. Yang harusnya berpahala, pahalanya untuk bapak ibunya, kan jadi nggak diterima. Makanya cepat disunat. Saya umur 6 tahun. Anaknya Profesor Dr. Aznan Lilu, itu yang dokter yang fenomenal, nggak mau dibayar itu. Bayarnya suka hati, terserah. Kami depan-depan rumah di Medan. Dia senior saya itu, 11 tahun lebih tua dari saya. Nah, itu anaknya umur 7 hari sudah dikhitan di Australia. Pulang dari rumah sakit sudah khitan. Anak-anaknya lahir di Australia waktu beliau mengambil doktor bagian obat, farmakologi. Itu diajari oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian apa bedanya lagi? Malaikat itu nggak mati-mati sampai ditiup sangkakala. Sedangkan jin 5.000 tahun, 4.000 tahun mati. Jadi ada bedanya. Dari mana kita tahu itu kalau nggak dari Nabi? Dan jin itu kalau makin tua makin bungkuk, makin tua makin bungkuk, makin tua makin bungkuk.
Kalau dia mukanya kena ke tanah, dia kembali menjadi baby, menjadi bayi lagi. Baru dia mati. Jadi jin matinya baby. Kalau kita pikun kita. Kalau jin memang mukanya kena ke tanah. Saya pernah jumpa waktu jalan kaki pakaian ihram dari Arafah ke Mina. Jadi saya menuju Musdalifah jalan kaki. Tahun 96 tuh saya kan naik haji jalan darat. Itu saya kecapean. Duduklah saya di pinggir jalan minum air di samping pinggir jalan tuh air zam-zam saya minum. Ramselnya saya letakkan di samping, saya duduk lemes. Tiba-tiba lewat orang pakai tongkat. Bungkuknya itu udah sampai dengkulnya. Bungkuknya sudah sampai lututnya. Kan udah parah betul tuh, kurus. Rambutnya panjang diikat. Pakai pakaian ihram. Lihat saya gitu. Lihatnya senyum ngejek gitu. Aku aja tua masih sanggup jalan gitu ya. Saya terasa diejek gitu. Iya, kakek ini masih kuat jalan, masa terkusurkan naik. Masih muda nggak kuat. Saya ambil lagi ransel, saya jalan, saya kejar tuh. Maksudnya mau jalan sama, nggak bisa. Dia cek, hilang saking kencengnya jalan. Udah hilang dia baru pikir, waduh mana bisa ngalahin dong, dia jin. Dari mana kita tahu kalau nggak dari Nabi? Malaikat nggak makan, nggak minum. Nah, Nabi Ibrahim kan didatangi malaikat. Malaikat-malaikat ganteng ini mau menghancurkan kaumnya Nabi Lut, ponaannya Nabi Ibrahim. Di pinggir Jordania laut mati. Mau dikiamatkan itu. Mau dibalik tanahnya mati semua. Kaum Sodom and Gomora. Homoseks dan lesbian itu. Sebelum ke sana mampir dulu rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau datang tamu, jumpa orang mesti ngasih makan. Itu maka digelar Khalilullah, orang yang rajin kasih makan orang beliau, kekasih Allah. Beliau tuh rela jalan kaki 3 mil, 6 kilometer untuk nyari orang untuk kawan makan. Belum ketemu, belum makan. Cari, ketemu. Ayo mari sini, yuk makan yuk. Berdua. Yuk, cuma nyari orang makan aja tuh. Kalian mau gitu nggak? Istri kalian aja lupa kalian bawa makan. Saya kena tegur juga sama istri kemarin, Bang, abang nggak sayang sama saya. Sayang dong istri kok nggak sayang. Abang sering beli makanan untuk sendiri. Astagfirullahaladzim, saya diam. Maksudku karena kita makan sedikit, sebungkus ini kita berdua. Diam, dia diliatinya saya. Dia udah nggak sayang katanya. Enggak, masih sayang. Cuman udah tua kan makan berdua. Rupanya itulah perasaan perempuan, Pak. Dia perasaannya 9. Kita pikir sepele, bagi dia sakit itu. Untung istri saya ngomong. Kalau enggak dia lama-lama kan. Tunggulah kau besok ku masak makanan, ku makan sendiri, kau ku bikin nganggur. Balas dendam. Untung istri saya terbuka. Termenung saya. Sampai sekarang ini masih terasa saya. Nggak enak perasaan saya. Tapi yang bukan saya aja. Ki Ma'ruf juga lupa sama istri kok. Kalian jangan lupa sama istri itu. Istri itu perasaannya 9. Hal yang menurut kita sepele, menurut mereka besar. Jadi kalau istri protes, kita jangan cepat-cepat marah. Dia melihatnya dengan perasaannya yang 9. Sementara kita melihat persoalan itu dengan akal kita. Enggak pakai perasaan kita. Jadi harus sabar-sabar kita. Kalau istri ngadu, diam dulu, dengar dulu. Pikir pakai perasaan. Karena kalau kita pikir pakai akal nggak nyambung. Kau gitu aja udah marah kau. Kan ku kasih uang belanja sama kau semua. Kalau kau mau beli, beli aja. Sakit kali hatinya. Orang ini kok kayak badak ini orang. Orang dikasih tahu perasaan, nanti aku diam aja nggak aku kasih tahu macam mana perasaan. Wah, itu perempuan. Saya lama-lama ngerti juga perempuan ini. Udah lama kawin 28 tahun. Nabi Ibrahim itu didatangi malaikat, dipotonglah kambing muda, masak enak-enak kasih makan, nggak mau mereka makan. Kami nggak makan. Bagaimana kamu tamu jauh-jauh datang sini kasih makan nggak mau? Nabi Ibrahim marah. Kami nggak makan. Kalau nggak minum, kami nggak minum. Ah berarti kalian bukan manusia. Memang. Kamu siapa? Kami malaikat. Mau ngapain? Mau ngancurin kampungnya Nabi Lut. Tapi kami singgah sini sayang sama kamu. Ngintiplah istri Nabi Ibrahim, Sarah yang cantik jelita. Tapi udah tua, udah 100 tahun.
Secantik-cantiknya perempuan umur 100 tahun. Ngintip dari balik tabir. Karena udah tahu malaikat kan. Kalau orang nggak berani dia ngintip. Malaikat yang ngintip. Karena malaikat nggak punya nafsu. Itu istri kalau datang tamu jangan ngintip-ngintip. Dia bukan malaikat. Kecuali tamu suami ibu malaikat. Oh malaikat. Begitu ngintip kata malaikat itu istrimu. Iya bakal punya anak itu namanya Ishak. Allah udah 100 tahun nunggu nggak punya anak. Bakal punya anak nama Ishak. Siti Saroh tahu itu kan yang datang malaikat ya. Senyum sampai kelihatan giginya sudah ompong. Masa saya punya anak udah begini reotnya gitulah kira-kira. Oh iya, kamu punya anak nanti laki-laki namanya Ishak. Beda 14 tahun dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi malaikat nggak makan, nggak minum. Kalau ada dukun dia bilang saya mau panggil malaikat. Kesukaannya makan kembang kantil. Ada malaikat makan kembang kantil, kembang kenanga, macan kera. Itu kalau nggak diajari Nabi kan kita nggak bisa bedakan mana jin mana malaikat, betul? Nah, itulah gunanya Nabi diutus itu. Bisakah kita lihat malaikat? Bisakah manusia melihat malaikat? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Dengan izin Allah. Siapa yang pernah lihat malaikat? Para sahabat Nabi pernah. Nabi lagi ngaji begini dengan sahabat-sahabat. Datang orang. Duduk-duduk langsung adu lutut sama Nabi. Bajunya putih, serbannya putih. Bersih, licin. Kepalanya, rambutnya hitam legam, berminyak. Sedikit pun tidak ada bekas musafir pada dirinya. Padahal kami nggak kenal dia, berarti bukan orang Medina. Terus langsung nanya, mahwal Islam, Islam itu apa? Dijelaskan sama Nabi, Islam itu kamu bersyahadat, kamu sholat, kamu bayar zakat, puasa, haji. Sodaqta, betul. Heran sahabat, loh dia yang nanya, dia yang betulin. Orang asing apa nih kata orang. Terus nanya mahwal iman, apa itu iman? Iman itu kata Nabi, al-imanu huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Betul. Sedekah betul. Tambah heran saya. Mahwal ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu kamu beribadah seperti Allah melihat, kamu melihat Allah. Kalau kamu nggak lihat Allah, dan pasti kamu nggak bisa lihat Allah. Allah yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Betul. Pertanyaan keempat, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi lihat orang itu. Adu dengkul sama Nabi. Yang nanya sama yang bertanya sama yang ditanya sama-sama nggak tahu. Iya, betul. Terus orang itu pergi. Nabi tanya, tahukah kamu siapa itu? Allah dan Rasulnya yang tahu. Itulah malaikat Jibril yang datang menjumpai kita dan mengajarkan tentang agamamu kepada kita. Jadi malaikat lihat malaikat Jibril tapi bentuk manusia. Ternyata malaikat Jibril pakai serban jubah putih, nggak pakai batik Solo. Paham? Boleh pakai batik, boleh. Tapi jangan bilang pakai jubah serban Arab. Malaikat Jibril bukan orang Arab, bos. Ku cabut kumismu nanti. Iya, kadang-kadang engkelnya. Kalau orang bodoh kita nggak marah lah. Tapi udah kiai haji, profesor, doktor bilang jubah Arab. Kesian saya lihat. Sebentar lagi mati lagi udah tua. Iya, ngaji untuk apa baca kitab kalau nggak ngerti? Siapa lagi yang bisa lihat malaikat? Ayam. Ayam berkokok, sesungguhnya dia sedang melihat malaikat. Tadi sahih. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ditulis Imam Nawawi. Ayo, kalau ada yang berkokok, berarti dia sedang lihat malaikat. Bertasbihlah kita, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu. Atau salawat sama Nabi, karena kita tahu malaikat dilihat ayam dari Nabi. Kita salawat sama Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau keledai sedang meringki, berarti keledai sedang melihat setan. Berarti setan bisa dilihat sama keledai. Sekarang saya tanya, manusia bisa lihat malaikat, bisa lihat setan nggak?
Nggak berani jawab kalian. Bisa. Masa manusia kalah sama ayam? Masa lebih hebat ayam dari manusia? Kok saya nggak pernah lihat? Ya banyak kali dosamu. Kata Nabi dalam hadis Sahih Ahmad, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis sama. Kalaulah tidak hati anak Adam itu dikerubuti setan, pasti manusia bisa melihat malaikat sedang tawaf di Baitul Ma'mur. Berarti kan manusia lebih hebat dari ayam. Saya tanya sekarang, mana lebih hebat ayam sama manusia? Kenapa manusia kayak kita ini nggak bisa lihat malaikat? Ya itu beluput. Bini orang kau lihati, macam mana malaikat mau bisa kau lihat? Lihat bini orang besar matamu. Nggak bisa kau lihat malaikat kalau begitu model. Jin bisa juga dilihat manusia, tapi bukan manusianya yang mau, jinnya yang mau. Dia nyamar jadi orang. Nah, makanya ada orang yang bilang saya sudah lihat malaikat. Enggak, dia lihat jin. Satu hari Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, ini ahli tasawuf, orang Baghdad, mengajar sama muridnya zikir, jauhi dosa segala macam. Satu hari muridnya bilang, Tuan Guru, saya sudah jumpa malaikat. Tadi malam ketika saya sedang zikir, malaikat datang dan saya diberi makan. Lezat sekali, dilihati sama gurunya. Muka monyet begini kok lihat malaikat. Kok dikasih makan malaikat. Belum sampai makomnya ini. Kata gurunya begini aja deh. Besok-besok kalau malaikat itu datang, kau dikasih makanan, waktu kau mau makan bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah aja. Oh iya. Tapi itu malaikat pakai sayap kok. Iya itu ajalah kata gurunya. Betul, dia lagi zikir malam datang malaikat bawa makanan sepiring. Makan, teringat dia gurunya. Itu orang tasawuf tuh gak boleh putus hubungan dengan guru. Mursyid gak boleh. Kalau putus setan datang. Dia teringat, maka waktu dia mau makan itu dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Makanan berubah jadi ulat tai. Set, tahu set, kata orang Jawa, set ulat tai. Langsung yang ngasih makan tuh malaikat tuh hilang sayapnya, buntutnya tumbuh lari. Tumbuh tanduknya, setan rupanya. Besok dia bilang, Tuan Guru setan rupanya, makanya. Model kayak kau belubut. Makin kasih makan. Jin bentuknya jelek sekali. Secantik-cantiknya jin, itu ratu kecantikan jin, itu sama dengan manusia terjelek sedunia. Ini kalau saya minta jumpa lah, takut kita. Matanya besar, ngeri lah. Dan jin tidak boleh menampakkan diri kepada manusia dalam rupa yang asli. Jadi jin itu kalau di hutan, dia main-main gak ada orang, dia merubah bentuk aslinya. Main-main sama kawan-kawannya. Dia orang gak ada orang. Tiba-tiba ada orang cari rotan masuk. Itu kalau ketemu sama-sama loncat itu. Orangnya ketakutan, jinnya ketakutan juga. Orangnya ketakutan karena jelek, jinnya ketakutan karena dia bisa dihukum. Dipenjara oleh kaumnya kalau menampakkan diri dalam bentuk aslinya. Dari mana kita tahu itu? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada jin, kalau ada malaikat minta makan, udah pasti dusta. Itu pasti jin, karena malaikat tidak makan, tidak minum. Dan jin kalau kesiangan, dan jin itu kerjanya malam. Dia habis maghrib dia kerja, sebelum subuh dia pulang. Kalau kita kan habis subuh kerja, sebelum maghrib pulang. Normalnya. Ada orang yang habis subuh kerja pulangnya subuh, yaitu main jerahap, setengah jin setengah orang. Kalau dia kesiangan, terbit matahari dia masih belum sampai ke kampungnya, dia mengubah dirinya jadi ular atau lipan. Maka kata Nabi dalam hadis Bukhari juga itu, kalau kamu masuk rumah ada ular, jangan kau bunuh.
sebelum kau ajak bicara. Bicara. Kalau kamu ular, keluarlah kamu. Begini, kalau kamu jin, keluarlah kamu dari rumah ini. Kalau kemudian dia keluar, jangan bunuh. Dia jin. Kalau kita bunuh, keluarganya akan menuntut kita, kita akan dihukum mati juga, hukum kisos. Tapi kalau dia ngelawan, berdiri kepalanya, bunuh aja, itu berarti ular. Itu ditulis dalam hadis-hadis. Dari mana kita tahu itu? Ya dari Nabi. Paham? Dan jin ini umurnya sampai 5.000 tahun. Tua sekali. Jin Nabi Sulaiman jumpa dengan Nabi Muhammad. Namanya Ifrit. Di Quran ada qala Ifrit. Ana atika qabla an taquma min maqamik. Kata Ifrit, jin Ifrit kafir kepada Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina ini sebelum baginda raja berdiri dari tempat dudukmu. Itu Quran surah An-Naml. Belum sedetik ya berdiri dari kursi. Sak turungi panjenengan menyat sampun nonton temu Riki Mahmud gitu kira-kira. Kalau jinnya jin Jawa gitulah dia ngomongnya. Dan jin itu jumpa Nabi Muhammad waktu Nabi Isra dan Mi'raj. Nabi dikejar Ifrit, manggil-manggil Nabi Muhammad, panggil ya Muhammad, ya Muhammad, terbang. Kata Nabi sama Jibril alaihissalam, siapa itu? Itulah jin Ifrit. Untung engkau tidak menyambut panggilannya. Kalau kau jawab, maka umatmu akan banyak yang terjerumus ke dalam kemusyrikan, minta tolong sama jin. Nggak dijawab aja banyak. Mau jadi anggota DPR jumpa jin. Mau jadi anggota DPR jumpa dukun pakai jin. Pak dukun, apa? Tolonglah saya mau jadi anggota DPR. Dilihat sama dukun. Wah, auranya gelap Pak. Ini agak mahal Pak maharnya. Nggak apa-apa, mahal bisa lah Pak. 100 juta. Loh, mana bawa duit sebanyak itu? Boleh main gesek. Dukun sekarang main gesek. Bodohnya lah anggota DPR RI mau jadi DPR RI, mau jadi pejabat negara, bawa dukun. Kalau bisa dukun tuh ngapain pula kau dijadikannya DPR? Anaknya lah nganggur semua 55. Betul nggak? Yang bodoh lah manusia. Bodoh manusia ini. Dan jin itu setelah 5.000 tahun, 4.000 tahun mati. Jin Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad. 4.000 tahun itu jaraknya. Ya. Dalam surah Al-Jin misalnya, ya, wa idz nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an, dan tatkala serombongan jin mereka datang ke Madinah dan mereka mendengar Nabi membaca Quran. Qalu ansitu, maka berkatalah jin-jin itu, diamlah kamu semua, dengarkan ayat Quran ini. Setelah mereka dengar, wallau ila qaumihim munzirin, dan mereka pulang kepada kaumnya dan mereka mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Di surah Furqan atau di surah Al-Jin ada dua-duanya. Apa katanya? Ya qaumi, wahai kaum kami. Ya qaumana, wahai kaum kami. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Quran yang ajaib. Unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Nabi kita, Nabi Musa. Berarti udah 4.000 tahun tuh jin. Beragama Yahudi, agama Nabi Musa. Kemudian jumpa Nabi Muhammad, masuk Dari mana kita tahu itu? Dari Nabi Muhammad SAW. Apakah makanan jin? Set. Ulat-ulat tai. Dan daging yang tumbuh dari tulang yang dibuang orang. Jadi kalau kita makan tulang, dibuang, diambil sama jin. Begitu diambil, tumbuh daging baru. Khusus untuk jin. Kamu nggak bisa makan lagi. Buang sebentar, ambil lagi. Ini udah ada. Kamu bukan jin. Itu untuk jin. Hakikat daging namanya. Dimakan sama jin. Itulah makanan kami ya Rasul. Mulai besok, kalian hanya boleh makan tulang yang dibuang orang Islam, yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Makanya kita ini, di mana ada orang Islam, pasti ada jin Islam. Wong dia makan dari tulang kita, gimana sih? Datang kita usir pula, panggil dukun, usir, buru, masukkan botol.
Nggak cocok kita dengan agama begini. Ini dunia kongsi, betul nggak? Ini di sini ada jin ikut ngaji nih. Yang kalian lihat kanan kiri, nggak usah lihat. Kan dunia ini kongsi, betul nggak? Separuh untuk kita alam mulki wasyahadah yang bisa kelihatan kita punya. Alam ghaib wal mukasyafah yang nggak kelihatan tuh jin punya. Kongsi kita. Dan kita akan dihisab. Kalau kita beriman ditimbang amal, ya kan? Sama jin juga. Sebagian mereka beriman, sebagian mereka kafir. Biasa saja. Kongsi. Kadang-kadang datang dia jumpa kita dalam mimpi ya. Karena kalau jumpa langsung dia kena hukum sama kaumnya. Dalam mimpi dia datang, biasa, nggak ada masalah. Saya beberapa kali didatangi. Saya bilang apa-apa udahlah. Alam ini kita kongsi. Yang gaib kau punya, yang nyata aku punya. Udah, nggak usah kita jumpa-jumpa lagi, nggak perlu kita berkawan. Kau buat kau punya, aku buat. Biasa. Dan itu diajari Nabi. Saya tes, itulah guru ya. Guru saya bilang makanan jin itu tulang nak, tumbuh lagi daging baru. Hari Idul Adha kan banyak tulang tuh. Saya kumpulin masukin peti, simpan dalam kamar, matiin lampu gelap, nggak ada yang tidur situ. Malam bunyi dia krotak. Berarti dia makan situ. Nggak percaya kalian tes besok. Nggak mungkin Rasulullah bohong, betul nggak? Nggak mungkin Rasulullah bohong. Dan minumnya buih-buih. Nah, kalau ada air terjun mesti banyak jin situ karena minumnya buih-buih itu. Makanya kalau di tempat air terjun kalian jangan tidak beradab. Cekakak cekiki, mandi-mandi suruh kencing lagi situ, bengkak nanti baru tahu. Dia lagi minum kau kencingi, pak ditabok bengkak. Kan udah dibilang Nabi buih-buih itu minuman dia kok kita kencing. Kadang-kadang kita ini sok kaya ini nggak ngerti agama. Depan rumah bikin air mancur, ada buih-buih, penuhlah jin di situ. Ngapain mancing-mancing dia datang? Di dalam rumah lagi, penuhlah jin di situ. Dia minum itu buih. Ayo. Nanti dilihatnya istri kita seksi, tidur nggak baca Bismillah, ditiduri istri kita. Jadi nggak usah cari pasal sama jin. Biar dia dengan dia, kita dengan kita. Ini diajari Nabi. Paham? Atau baru dua lah. Kitab suci belum lagi, nabi-nabi belum. Hari kiamat belum. Tapi saya pikir inilah yang kita bahas hari ini. Mengenai maulid Nabi ini, hadirnya Nabi, lahirnya Nabi pada bulan ini. Dan Nabi itu mengajarkan agama kepada kita dan tuntunan hidup agar kita nggak sesat. Bedakanlah antara malaikat dengan jin. Malaikat nggak akan minta makan, nggak akan minta upah. Dan malaikat itu menolong kita setiap saat. Satu orang 70 malaikat. Satu orang 70 malaikat. Sabi'ina malaikat. 70 malaikat. Nih yang jaga kita setiap hari. Kalau kita sedekah itu ada malaikat yang doa itu. Setiap pagi, mamin yaumin yusbih. Setiap hari subuh-subuh. Itu dua malaikat turun. Illa yanzilani malakani, kecuali dua orang malaikat akan turun. Yang satu doa, ya Allah, gantilah harta orang-orang yang sedekah di hari ini. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, bangkrutkanlah orang yang pelit menahan hartanya pada hari ini. Itu tiap hari. Makanya sedekah itu tiap hari. Tiap hari. Kalau istri saya pagi itu sudah disediakannya 5.000. Nggak peduli dia. Uang belanja apa-apa pokoknya dia sedekah. Saya bilang mainkan aja. Mumpung masih ada duit. Kalau nggak ada kita kasih minum air putih. Pokoknya kasih aja duit. Setiap hari. Karena kita mau mengharapkan doa dari malaikat itu. Bahkan kalau Rasulullah tiap ruas. Aduh nggak tahan pula kita. Setiap ruas manusia ini ada 360 ruas. Maka kata Nabi hendaklah kita memberi sedekah kepada setiap ruas. Kalau satu ruas 10 rupiah, 3.600 sehari itu. Kalau satu ruas 100 rupiah, berarti 36.000 sehari kita sedekah. Kalau tidak ada, diganti dengan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah 360 kali. Mencukupi 2 rakaat sholat duha. Jadi dia gitu, kalau bisa sedekah, sedekah. Kalau nggak bisa sedekah, zikir. Kalau nggak bisa zikir, sholat duha, begitu. Paham? Nah.
Dari mana kita tahu itu? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita khatam Quran, 70.000 malaikat turun dari langit, doain kita sampai subuh. Kalau kita khatamnya siang, dia doain sampai malam. Dan setiap hari masuk keluar ke rumah kita itu malaikat-malaikat rahmat. Yang jaga kita aja 70, belum yang masuk rumah. Tapi yang masuk rumah itu nggak mau masuk kalau ada dua. La tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wa surah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kalau ada anjing dan patung. Surah itu termasuk lukisan makhluk hidup. Lukisan monyet, lukisan presiden, ya, lukisan. Bukan foto, lukisan. Lukisan badak, ya, lukisan. Bukan foto. Kalau foto masih khilafiyah, karena foto itu hanya memindahkan bayangan. Tapi kalau lukisan dia minta nyawa di hari kiamat. Zaman Rasulullah sudah ada pelukis. Dia tanya sama Nabi, kau kerja apa? Lukis ya Rasul. Minta nyawa nanti di hari kiamat yang kau lukis. Terus apa yang saya buat? Saya cari makan dari situ. Lukislah yang tidak bernyawa. Tumbuh-tumbuhan, pemandangan. Jadi orang Islam tuh profesinya nggak diganggu Nabi. Coba dipalingkan objeknya. Paham? Objeknya dipalingkan. Kamu melukis saja tapi pemandangan dan makhluk-makhluk yang tidak bernyawa itu, pohon-pohonan dan sebagainya. Abu Hurairah nanam kurma. Kurma itu baru buah kan 8 tahun, 7 tahun, kayak sawit juga lah, 5-6 tahun baru buah. Nabi nanya, lagi ngapain Abu Hurairah? Lagi nanam kurma. Nggak dibilang Nabi belum buah kau udah mati, nggak gitu. Untuk apa ditanam kurma? Supaya nanti berbuah. Kalau buah saya bisa makan, saya bisa sedekah, saya bisa macam-macam. Oh, maukah kau yang kutunjukkan lebih baik dari itu? Mau. Kau tanam, kau ucapkan subhanallah. Kurma di dunia tumbuh, di akhirat tumbuh satu pohon yang besar batangnya tidak selesai dikelilingi kuda 70 tahun. Jadi Nabi enggak haramkan, buat apa nanam-nanam, enggak usah jikir-jikir aja, enggak, tanam. Tapi sambil tanam sambil dikir. Jadi dipalingkan objeknya. Melukislah, tapi jangan makhluk hidup. Paham? Kadang-kadang saya yang prihatin ini, orang Sumatera Barat masih banyak piara anjing. Itu padahal kakek saya orang Pegaruyung orang. Kalau pulang sana saya lihat mas, aduh. Kadang-kadang sedih, dia naik sepeda motor, anjingnya di depannya. Laga wajah gitu. Kalau kita sama orang nggak berani pakai masker, sama anjing nggak apa. Berhentikan itu. Tukarlah hobi yang lain. Hobi ini mau berburu pakai anjing, tukarlah hobi yang lain. Hobi yang tidak menyerempet larangan Allah. Kan banyak hobi lain. Tukarlah. Tukar. Kadang-kadang sedih. Anjing dikasih makan paha ayam. Anak istrinya ikan asin. Kenapa ini? Susah lagi COVID. Loh, anjing ikon lain kok. Aduh, istrinya mati nggak nangis, dia anjingnya mati nangis dia. Aku mati pula anjing ambo. Tukarlah hobi yang lain. Hobi saya pun dulu kan banyak juga, tapi tukarlah hobi yang tidak nyerempet larangan Allah. Umur nggak tahu besok mati kan rugi kita. Sedangkan manusia mati dengan hobinya. Manusia mati dengan, mana enak kita mati gini-gini. Kenapa ini ngelepas anjing? Lebih enaklah kita mati dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi nggak mau kalau bukan hobinya. Kalau hobinya nyanyi, yang keluar nyanyi dong. Orang dikit-dikit nyanyi kok. Aku tak biasa. Mati mana bisa la ilaha illallah. Mesti itu yang keluar. Aku tak biasa. Aduh, ampun. Tukarlah hobi yang nggak nyerempet larangan Allah. Demikian. Ada yang nanya silakan.